rileks, tenang, damai. Nikmati suasananya, nikmati apapun yang sedang terjadi saat ini. Entah itu pikiran ribet kesana kesini, entah itu perasaan galau, entah fisik kita yang sedang letih, entah suasana di sekitar kita yang kurang. Nikmati saja sambil ucapkan pin energi ini di dalam hati. Rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Halo, selamat pagi Sobat RTD. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua akan menjadi lebih mudah merasakan, menikmati, menghadirkan selalu kondisi damai serta bahagia. Dan sejahtera akan mulai bisa disadari bahwa sekarang pun kita sebenarnya sudah sejahtera. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing cerita sedikit mengenai, kebetulan semalam ya, saya sharing dengan salah satu Sobat RTD dan bertanya mengenai perjalanan spiritual ke antar dimensi gitu. Nah, saya bilang saya bukan ahlinya dan bukan spesialisnya juga untuk membahas atau memberikan masukan, apalagi mengajak traveling antar dimensi. Jika ingin melakukan itu, yang paling tepat adalah menghubungi Dr. Strange, masuk ke Marvel Cinematic Universe, MCU. Karena ternyata dia ahli dan sudah pernah melakukan itu. Dan di film-filmnya juga ada ceritanya kan begitu gitu. Mungkin yang lebih spesifiknya lagi dengan American Chavez mungkin ya. Kebanyakan nonton film kali ya. Oke. Saya bilang saya bukan spesialis atau orang yang bisa secara spesifik memberikan panduan atau mengajak pergi melakukan perjalanan atau traveling spiritual antar dimensi ini, karena yang itu adalah kesana. Spesialis saya nggak bisa seperti itu. Spesialis saya hanya di sini, ke sini, bukan ke sana begitu. Kenapa bisa begitu? Dia tanya begitu. Nah, spiritual yang saya pelajari, ilmu spiritual yang saya pelajari, pendekatannya itu adalah perjalanan ke sini, bukan ke sana. Gitu. Nah, kalau dia bertanya lagi, mana yang lebih tinggi tingkatannya? Menurut saya pribadi, nggak bisa dibedakan begitu. Itu tergantung juga pada setiap individu yang menjalaninya, tergantung juga kepada setiap individu yang melakukan atau menginginkan perjalanan tersebut begitu. Karena setiap orang punya path-nya atau jalurnya sendiri-sendiri. Ada yang ke sini tapi digariskan ke sana, ada yang ke sana digariskan ke sini. Nah, jadi nggak ada yang bisa dibilang mana yang lebih hebat, mana yang lebih bawah levelnya, karena menurut saya semua punya keunikannya sendiri-sendiri. Yang terpenting adalah yang lebih tinggi tingkatannya adalah yang sudah melakukan, bukan yang hanya belajar dari teori atau mendengar ceritanya. Bila sudah dilakukan, dia mungkin lebih hebat, bisa jadi dia lebih expert, bisa jadi dia punya pengalaman yang lebih dibandingkan yang belum melakukan gitu.
Itu saja sih. Nah, kalau menurut sudut pandang saya pribadi dari apa yang saya jalani gitu, apa yang saya pelajari juga gitu, mungkin dulu saya lebih suka ke sana begitu, tapi ke sana itu juga nggak 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 apa ya, nggak membutuhkan waktu yang singkat, panjang sekali itu ini ceritanya. Dan itu juga membutuhkan bukan singkat, ini bukan singkat atau panjang, bukan hanya dalam jangka waktu tahun, tapi life cycle. Life cycle ini bahasa saya dengan menunjukkan mungkin itu reinkarnasi begitu. Nggak cukup juga dengan 1, 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, dan seterusnya reinkarnasi. Butuh waktu yang sangat panjang untuk bisa mengalami, memahami, kemudian bisa mengambil hikmahnya. Kadang-kadang kita butuh waktu yang sangat panjang, berkali-kali harus berinkarnasi cuman untuk bisa mengambil hikmahnya. Setelah mengambil hikmahnya, kemudian bisa mengaplikasikan hikmah tersebut dalam kehidupan. Butuh waktu yang sangat panjang, baik untuk perjalanan ke sana atau ke sini gitu. Tapi kalau menurut sudut pandang saya sendiri, menurut pengalaman saya sendiri, ini karena apa yang sudah saya alami dan apa yang sudah saya jalani juga gitu. Dulu saya ke sana, itu sangat mengasihkan gitu ya. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang. Pergi ke satu dimensi, pergi ke dimensi yang lain, ke dimensi yang sesudahnya, terus saja begitu. Baik menggunakan tubuh fisik ataupun hanya energinya saja atau hanya jiwanya saja. Bahasa Jawanya mungkin disebut sebagai rogo sukmo begitu. Nah, tapi setelah lama melakukan itu, ternyata saya menemukan bahwa perjalanan ke sana ini itu ujungnya juga atau jalannya itu juga sejajar dengan yang masuk ke sini. Kenapa bisa bilang begitu? Suatu waktu udah jauh-jauh pergi ke sana ke sini, ke sana ke sini, sudah jauh-jauh, sudah membutuhkan waktu lama, effort yang sangat luar biasa, energi yang kepakai juga luar biasa banyak. Akhirnya sudah ke sana, kok tembusnya keluarnya itu di dalam sini juga, di dalam diri juga. Nah, ini agak-agak apa ya, bingungin gitu ya. Loh, kok bisa begini sih? Kok jauh-jauh saya ke sana, akhirnya kok munculnya dalam diri ya? Akhirnya saya belajar ulang, dan itu waktunya panjang banget loh ya. Dan kadang-kadang waktu yang panjang itu juga itu mempengaruhi kehidupan fisik kita ini, kehidupan fisik kita di dimensi ini, tempat kita tinggal saat ini juga. Banyak hal yang menjadi tidak sesuai, misalnya sudah kehabisan energi ke sana ya, pasti jadi bete atau bad mood juga, susah mempertahankan kualitas ketenangan gitu, lebih mudah dikendalikan oleh jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan gitu. Lebih mudah juga pikiran ini masuk ke zona yang negatif. Jadi pikirannya kan jadi nggak enak kan ya. Oke, nah itu butuh waktu yang panjang, terus akhirnya bikin juga jadi nggak enak kan. Dengan siapa-siapa itu jadi nggak enak kehidupannya gitu. Ya itu karena kehabisan energi kan. Sudah perjalanan itu butuh waktu panjang, energi yang dibutuhkan banyak, terus taking so much pressure mungkin jadi di dalam diri gitu ya. Nah akhirnya setelah itu terjadi lama, kok bisa munculnya ke dalam diri begitu. Munculnya ya ada di salah satu lipatan-lipatan atau lapisan-lapisan jiwa saya sendiri begitu. Dan itu apa namanya, akhirnya membuat saya harus belajar ulang mengenai perjalanan yang awalnya ke sana, akhirnya ke sini gitu. Saya coba dulu deh. Gimana sih belajar ke dalam diri gitu. Akhirnya belajar juga ke dalam diri. Butuh waktu yang lama sekali ya. Bisa masuk. Kemudian
ternyata kalau ke dalam diri ini yang pergi itu hanya kesadarannya kan. Travelingnya itu gak harus jiwanya yang pergi, tapi kesadarannya bisa masuk ke dalam diri gitu. Dan itu menurut saya bukan lebih menyenangkan karena mungkin dulu sudah pernah ke sana, akhirnya sekarang nyoba ke sini kan. Nah ini ini lebih menyenangkan karena dulu sudah pernah ke sana, sekarang nyoba yang ke sini. Nah kalau yang ini lebih menyenangkannya karena energi yang dibutuhkan itu nggak terlalu banyak. Waktu yang dibutuhkan itu nggak terlalu panjang durasinya untuk bisa lebih memahami. Dan ketika itu terjadi, lebih bisa juga mengontrol lapisan-lapisan jiwa, kesadaran-kesadaran diri palsu, diri sejati, kemudian pikiran itu juga jadi lebih mudah dipahami, lebih mudah diamati, akhirnya lebih mudah dikontrol gitu. Akhirnya enggak. Jadi cerita ini mungkin hanya 9, 10 atau 15 menit, tapi sebetulnya yang terjadi itu bertahun-tahun gitu. Berpuluh tahun gitu, butuh banyak life cycle untuk bisa berbicara seperti ini gitu. Dan ketika masuk ke dalam diri, ke tempat di mana saya dulu yang ke sana, tapi ke sana itu akhirnya tembusnya juga ternyata kok di sini ya, masuk ke dalam diri itu tadi gitu. Nah setelah itu terjadi, saya nyoba masuk ke dalam diri bukan dengan cara ke sana tapi ke sininya gitu. Nyoba masuk atau biar bisa sampai ke tempat yang ketika itu saya ke sana muncul di sini. Nah ini sekarang nyoba ke sini. Butuh waktu lama, tapi efeknya yang saya dapatkan itu jauh lebih menyenangkan karena diri ini jadi lebih terkontrol. Kenapa begitu? Karena kan harus memahami. Oh ini pikiran. Oh ini pikiran negatif. Oh ini pikiran positif. Oh ini jiwa ini jiwa ini. Oh ini lapisan kesadaran jiwa tenang, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Ini sub-subnya lagi, ini subnya lagi, ini subnya lagi. Kemudian juga begitu dengan diri sejati, jiwa suci, murni, bijak. Itu juga begitu. Terus menerus. Akhirnya bisa lebih paham. Bisa paham ini maksudnya lebih tahu. Lebih bisa menyadari. Nah, pembawaannya jadi diri jadi lebih terkontrol, lebih enak bergaul, berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain yang ada di sini, bukan yang di sana ya, di lapisan-lapisan dimensi itu. Dan ketika masuk ke sini pun, kalau yang awalnya menurut sudut pandang yang ke sana itu sangat ramai, ada banyak makhluk-makhluk yang ada di setiap lapisan dimensi itu kan. Nah kalau yang ke sini itu nggak kalah ramainya juga. Yang ditemuin itu, ini ternyata yang ditemuin ketika masuk ke sini itu juga banyak makhluk, banyak penjaganya, banyak penghuninya, banyak ini dan itu, banyak sekali. Bisa ketemu yang satu, bisa berteman dengan yang ini, yang itu. Akhirnya setelah lama sekali gitu ya, yang saya kira musuh ternyata teman, yang saya kira teman ternyata musuh. Dan di antara keduanya itu akhirnya jadi lebih paham lagi. Oh ternyata keduanya itu adalah cerita saya sendiri. Itu kesadaran diri saya sendiri. Itu memori saya yang mendapatkan energi sehingga menjadi tampak nyata. Ternyata itu diri saya sendiri. Karena itulah jadi lebih kenal. Oh ternyata dulu diri saya pernah begini-begini. Oh makanya sekarang pembawaan saya begini. Oh jadi caranya supaya jadi lebih baik harus begini. Lebih mudah mengambil kesimpulan, kemudian lebih mudah menenangkan diri, lebih mudah taking action, mengambil langkah begitu, mengambil kesimpulan, mengambil solusi, karena lebih paham. Beda dengan dulu yang ke sana, itu memahami orang lain. Kalau yang ke sini ternyata setelah lama sekali, setelah butuh waktu berapa life cycle begitu, akhirnya paham bahwa yang saya temuin ketika ke sini itu juga diri saya sendiri.
lebih menyenangkan menurut saya. Ya gitu aja deh sharing saya. Nanti saya lanjut lagi. Apalagi yang perlu saya sharingkan ya. Ternyata kesimpulannya adalah sejauh-jauhnya kita pergi ke sana, ternyata masuknya juga ke dalam sini. Sedalam-dalamnya kita memahami makhluk yang kita temui dalam perjalanan antar dimensi ke sana itu, ternyata lebih menyenangkan menurut saya pribadi ketika berjalan ke sini. Rame juga, banyak makhluk yang ditemui juga, tapi ternyata yang ditemuin itu adalah diri saya sendiri, memori-memori saya sendiri. Akhirnya lebih mending memahami diri sendiri daripada memahami orang lain, karena memahami diri sendiri membuat fisik ini bisa berlaku, bisa bisa menjadi diri yang lebih baik. Fisik ini, pikiran ini, kemudian fisik ini, jiwa ini juga. Ini menurut sudut pandang saya pribadi. Kalau Sobat RTD punya pengalamannya, coba dong sharing. Saya pengen tahu, pengen juga sharing, pengen dapat informasinya. Pengalaman Sobat RTD bagaimana? Sharing di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga please like, comment, subscribe, dan share video-video di RTD channel ini, sehingga makin banyak orang yang terinspirasi, tertrigger atau terpicu untuk bisa lebih tenang pada setiap kondisi yang dihadapi. Gitu aja. Terima kasih udah nonton. Salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Maafkan juga ya kalau ada banyak salah serta kalimat dalam ucapan-ucapan di video ini. Terima kasih.